Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Miss Rona pada pelajaran matematika. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini terdapat ketentuan. Jika positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah netral. Nah, sekarang kita ke contoh. Minus 2 ditambah 2, itu berapa ya? Nah, minus 2. Berarti bulatan minusnya ada sebanyak 2, dan di sini bulatan positifnya ada sebanyak 2. Nah, lalu kita pasangkan nih. Nah, setelah kita pasangkan, ada nggak yang sisa? Nah, ternyata tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Contoh selanjutnya, minus 2 ditambah 4. Berarti di sini minus bulatan minusnya itu ada sebanyak 2, bulatan positifnya ada sebanyak 4. Lalu kita pasang-pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan, ada yang sisa. Yang sisa adalah bulatan positif, yaitu sebanyak 2. Maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya, minus 3 ditambah 1. Berarti di sini bulatan minusnya ada 3, bulatan positifnya ada 1. Lalu kita pasangkan. Setelah kita pasangkan, yang sisa adalah bulatan minus, yaitu sebanyak 2. Maka jawabannya adalah minus 2. Nah, sekarang 3 ditambah minus 2. Berarti bulatan positifnya ada 3, bulatan minusnya ada 2. Nah, setelah kita pasangkan, yang sisa adalah bulatan positif sebanyak 1. Maka jawabannya adalah 1. Nah, sekarang minus 3 ditambah minus 2. Nah, berarti di sini bulatan minusnya ada 3, bulatan minus yang di sini ada 2. Nah, sekarang bisa nggak kita pasangkan? Tidak ya, karena jenisnya sama. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kita hitung. Ada berapa ini bulatan minusnya? Ada 5. Maka jawabannya adalah minus 5. Nah, kalau sekarang soalnya seperti ini, minus 12 ditambah 25. Nah, bagaimana ini? Berapa ini jawabannya? Nah, apakah kita mencarinya seperti memakai bulatan-bulatan ini? Tidak ya. Kalau seperti ini bisa habis nanti waktunya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, perhatikan kasus-kasus berikut. Nah, yang pertama, kasus pertama, minus 30 ditambah 50. Nah, perhatikan kedua bilangan ini. Yang mana dari kedua bilangan ini yang paling besar? 50 ya. Nah, 50 di sini positif, maka nanti hasilnya positif. Itu dia. Nah, sekarang tinggal kurangkan. Cari selisihnya. Selisih dari angka terbesar dikurang angka terkecil. Berarti 50 dikurang 30, yaitu 20. Maka jawabannya adalah 20. Selanjutnya, minus 12 ditambah 25. Nah, cari angka yang terbesar, yaitu 25. Nah, sekarang kurangkan. 25 dikurang 12, yaitu 13. Maka jawabannya ada 13. Selanjutnya, 12 ditambah minus 7. Oke, 12 dengan minus 7 yang terbesar itu adalah 12. Maka jawabannya nanti adalah positif. Nah, sekarang cari selisihnya. 12 dikurang 7, yaitu 5. Sekarang kita ke kasus 2. Nah, perhatikan nih. Minus 40 ditambah 10. Nah, sekarang perhatikan kedua bilangan ini. Perhatikan kedua bilangan ini tanpa memperhatikan minus. Nah, jadi minusnya ini kamu abaikan. Kamu abaikan dulu ini. Ya. Nah, sekarang kamu pilih angka yang paling besar tanpa memperhatikan minus. Nah, kalau tanpa memperhatikan minus berarti angka yang paling besar itu adalah angka 40. Nah,
Tapi karena angka 40 di sini adalah minus, maka jawabannya nanti harus minus. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita cari selisihnya. Nah, kita cari selisihnya dengan mengurangkan angka terbesar dikurang angka terkecil. Nah, 40 dikurang 10, yaitu 30. Tapi karena tadi 40-nya ini minus, maka jawabannya adalah minus 30. Nah, selanjutnya, minus 20 ditambah 5. Nah, tanpa memperhatikan minus, maka angka yang paling besar adalah angka 20. Nah, sekarang cari selisihnya. 20 dikurang 5, 15. Nah, tapi karena 20 di sini adalah minus, maka jawabannya harus minus. Jadi minus berapa dia? Minus 15. Selanjutnya, 30 ditambah minus 40. Nah, abaikan nih minusnya. Tutup dulu minusnya nih. Oke, sekarang cari selisihnya. 40 dikurang 30, 10. Ya kan? Nah, tapi karena 40-nya di sini minus, maka jawabannya harus minus. Jadi minus berapa? Minus 10. Ya, sekarang contoh yang lain nih. 20 ditambah minus 26. Sama aja. Berarti jawabannya adalah minus. Oke. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Minus 30 ditambah minus 20. Nah, di sini minus, terus minus lagi. Sama-sama minus, berarti jawabannya adalah minus. Minus berapa? Jumlahkan saja. 30 tambah 20, 50. Berarti jawabannya minus 50. Nah, sekarang minus 70 ditambah minus 30. Sama saja nih caranya. Berarti jawabannya adalah minus 100. Nah, ini juga minus 10 ditambah minus 25. Berarti jawabannya minus 30. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu sifat tertutup. Artinya, hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, minus 4 ditambah 10 itu sama dengan 6. Nah, minus 4 di sini merupakan bilangan bulat. 10 juga bilangan bulat. Nah, jadi sesama bilangan bulat kalau dijumlahkan, hasilnya juga bilangan bulat. Nah, yang maksudnya ya. Nah, yang kedua, komutatif atau pertukaran. Nah, A tambah B, bentuknya seperti ini ya. A tambah B itu sama dengan B tambah C. Jadi posisinya aja yang bertukar. Ya, contohnya, minus 5 ditambah 10 itu sama dengan 5. 10 ditambah minus 5 itu sama dengan 5. Artinya, minus 5 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah minus 5. Gitu dia. Nah, yang ketiga, asosiatif atau pengelompokan. Nah, bentuknya seperti ini. A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. B tambah C-nya yang dalam kurung. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri A tambah B-nya yang dalam kurung. Nah, yang posisi sebelah kanan B tambah C-nya yang di dalam kurung. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Nah, jadi gunanya ini untuk lebih mempermudah perhitungan. Gitu dia. Nah, contohnya minus 3 ditambah 4 yang dalam kurung ditambah 5 sama dengan minus 3 ditambah 4 tambah 5. Nah, 4 tambah 5-nya dalam kurung. Sekarang kita jumlahkan nih. Minus 3 ditambah 4. Itu hasilnya 1. Tambah 5. Sama dengan minus 3 ditambah 9. Sekarang nih, jumlahkan. 1 tambah 5, 6. Minus 3 tambah 9 juga 6. Oke, sekarang yang keempat, unsur identitas. Unsur identitas atau elemen netral pada penjumlahan yaitu 0. Nah, contohnya minus 20 tambah 0 sama dengan minus 20. Nah, jadi jika suatu angka ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah angka itu. Itu ya, Nak ya. Mudah ya. Selamat belajar.